Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara kita memang bukan negara agama. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat. Jangan mencela. Hoax yang banyak diproduksi, bahkan diternak sekarang ini, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Karena negara ini menyusun ideologi pertamanya dengan Pancasila itu, keadilan sosial sila yang kelima itu nggak mungkin terwujud kalau nggak ada pondasi yang pertama. Keinginan luhurnya tinggi, tapi apa yang menyebabkan itu terwujud? Undang-undang kita mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu bisa terwujud ketika ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau satu negara ingin makmur, satu negara ingin mendapatkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan, kemanusiaan yang beradab, ingin menyatu dalam kebaikan, maka pondasi yang harus dikuatkan itu adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, ketuhanan yang maha. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi, Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Hei insan beriman, berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin bangsa kita maju, makmur, sukses, karena umrun itu bermanfaat, maka syarat pertama mutlak bagi umat Islam itu untuk mentransformasikan dirinya dari muslim menjadi mukmin. Maka mulai sekarang tampilkan diri kita itu dengan keimanan kita, bukan sekedar kebanggaan dengan keislaman kita. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, satukan ulama kami agar ulama kami bisa bersama-sama membawa negeri kita Indonesia makmur, berkah, aman, damai, saling memuliakan dan saling menghormati, agar kita bersama-sama menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan 3. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab, Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan
87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN, dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei nih, di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state, tidak mau negara kebangsaan, negara demokrasi tidak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM, disertasinya bisa dibaca nanti. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Saya juga sering berteriak, orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini? Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian, dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku, judulnya Setahun Bersama Gus Dur, ada satu chapter di situ, judulnya Paham Kenegaraan Menurut Saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, Fikih Politik Menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan saya ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu, kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Kalau kau tinggal memohon, ya Allah,
berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah mamanya dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun. Sebelum kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya perbaiki dulu diri kita. Dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Kawan mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.